Selamat pagi, selamat kita beribadah dalam Tuhan Yesus Kristus. Saya sangat bersyukur kepada Tuhan karena pada minggu lalu ya sempat pulang kampung 5 hari. Saya, Seswebi, Brusi Hombing, Ibu Urangian, kami boleh pergi dalam keadaan sehat, pulang juga dalam keadaan sehat. Puji Tuhan. Dan saya percaya saudara juga yang sudah berdoa sehingga perjalanan ini ya kami merasa pertolongan Tuhan dari hari ke hari. Puji Tuhan. Dan tiba saatnya kita akan dengarkan firman Allah. Kita buka dalam Ibrani pasal 11 ayat 6. Ibrani 11 ayat 6. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada. Dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Puji Tuhan. Saya akan menyampaikan firman Allah pada pagi hari ini dengan judul mengenai upah. Jadi saya tidak bicara mengenai iman, tapi bicara mengenai upah. Bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Saudara, bicara upah itu sangat mempengaruhi dalam kehidupan manusia. Kita lihat orang kerja, ada yang berangkat kerja, pagi matahari belum terbit, dia sudah berangkat. Pulang, matahari sudah terbenam. Ada juga yang berangkat pagi, anaknya belum bangun. Pulang, anaknya sudah tidur. Sehingga dari hari Senin sampai Jumat tidak pernah ketemu dengan itu anak. Ya bapak yang mau pergi dia cuma lihat, oh ini anak ya. Tapi anak gak pernah lihat bapaknya 5 hari. Dan itu orang lakukan, rutin, taat, setia. Kenapa orang sampai lakukan itu? Rutin, taat, setia. Lakukan dari hari ke hari. Berangkat subuh pulang malam. Karena upah. Orang tidak akan lakukan itu kalau tidak dapat upah. Orang bilang waktu, tenaga, semua keahliannya dia berikan. Itu karena dapat upah. Jadi upah itu penyemangat. Ya, semangat. Ya sebetulnya pulang pagi, pergi pagi masih ngantuk. Tapi kalau terlambat, ada perusahaan memberikan sanksi. Kalau terlambat tidak dapat uang makan. Jadi ya daripada tidak dapat uang makan, ya berangkatlah pagi-pagi. Karena upah. Pagi-pagi berangkat, pulang malam-malam. Sebetulnya belum, kayaknya masih pengen tidur. Tapi pagi-pagi harus bangun, jalan lagi. Sekali lagi karena upah. Coba gak dikasih upah, dia mau lakukan itu gak? Jadi upah itu sangat berpengaruh dalam kehidupan manusia. Orang kerja semangat karena dapat upah. Apalagi bilang, nanti dapat bonus. Wah, mau naik gaji. Itu memberi semangat. Orang kerja biar udah capek-capek, pegel-pegel, pokoknya datang. Kenapa? Upah. Jadi ini saya akan bicara mengenai upah. Saudara, jadi mengenai upah saya ingat waktu ya saya masih sekolah minggu. Ya saudara-saudara mungkin juga yang sudah lama, sudah usia di atas 60 tahu lagu ini. Populer sekali apalagi mereka yang sekolah Alkitab. Kerja buat Tuhan selalu manis, biar tanpa gaji selalu manis, ya kan? Saya kira yang sudah usia di atas 60 tahu lagu ini, ya. Tapi kayaknya lagu itu untuk sekarang tidak relevan lagi. Rupanya orang yang mengarang lagu itu belum begitu memahami firman, ya. Biar tanpa gaji. Wah, pokoknya semangat melayani. Padahal nanti kita lihat upahnya besar loh melayani Tuhan. Jadi orang karang lagu, makanya sekarang lagu itu nggak dinyanyi-nyanyiin lagi. Tidak relevan untuk sekarang ya, karena ternyata bukan begitu. Nah yang saya ingat, kalau oma saya
Saya masih sekolah minggu, tapi dia suka nyanyi dan itu sangat membekas di hati saya. Dia apalagi kalau ada pergumulan, dia duduk, dia nyanyi. Dia mulai nyanyi apa? Upahmu besar di surga, mahkota yang tak layu, asal kau tetap setia sampai di ujung jalanmu. Saya lebih suka itu kayaknya. Jadi dari sekolah minggu, wah pokoknya oma saya lihat kalau dia sudah nyanyi itu ada banyak pergumulan. Jadi lagu itu memberi semangat, memberi kekuatan sampai supaya tetap setia. Jadi kalau dia sudah nyanyi dan itu saya yang dengar masih anak-anak, wah kayaknya ikut Tuhan itu upahnya besar ya. Upahmu besar di surga, mahkota yang tak layu, asal ada asalnya, kau tetap setia sampai akhir hidup. Nah puji Tuhan, sekarang kita akan lihat bahwa di dalam Tuhan, mengiring Tuhan, melayani Tuhan ada upah. Jangan berpikir nggak ada upah, jadi lagu yang biar tanpa gaji, itu sangat laku lagu itu. Dan tidak perlu dinyanyikan. Karena kita akan lihat bahwa di dalam firman Allah, itu kita mengikut Tuhan, melayani Tuhan, ada upah. Ya. Sekarang kita akan lihat, upah itu Tuhan mau berikan kepada orang Kristen yang bagaimana. Tidak semua orang Kristen akan dapat upah dari Tuhan. Tidak semua orang Kristen. Tidak semua orang Kristen yang memiliki KTP lalu dikatakan Kristen, dia akan dapat upah dari Tuhan. Tidak semua. Sekarang kita akan lihat orang-orang Kristen yang bagaimana yang akan dapat upah dari Tuhan. Kembali kita lihat ayat yang kita baru baca. Ibrani 11 ayat 6. Kita lihat bagian yang terakhir. Tapi maaf, sebelum kita lihat bagaimana orang-orang yang akan dapat, orang Kristen yang bagaimana yang dapat upah, kita lihat dulu bahwa semua perbuatan manusia ada upah. Melakukan yang baik ada upah, melakukan yang jahat ada upah. Semua ada upah. Lakukan baik ada upah. Jangan berpikir, oh kalau tidak melakukan yang baik nggak ada upah. Ada upah. Melakukan yang tidak baik, melakukan yang jahat ada upahnya. Kita baca Roma 6 ayat 23. Apa upahnya? Roma 6 ayat 23. Upah dosa maut. Upah dosa maut. Jadi orang hidup di dalam dosa ada upahnya. Yang kasih upah siapa? Tuhan. Upah dosa adalah maut. Maut atau kematian. Itu upah dosa. Kematian yang kekal. Jangan berpikir bicara maut di sini kematian. Oh iya enggak apa-apa bikin aja dosa nanti juga mati. Enggak rasa apa-apa. Di sini bicara upah dosa itu adalah maut, adalah kematian yang kekal di mana akan mengalami penyiksaan yang kekal di dalam neraka. Itu upah dosa. Jadi bikin dosa ada upahnya dan yang kasih upah Tuhan, bukan iblis. Upah dosa maut atau kematian, binasa yang kekal, itu upah dosa. Dan melakukan yang baik ada upahnya. Sekarang kita akan lihat orang Kristen yang bagaimana yang akan menerima upah dari Tuhan. Ibrani 11 ayat 6. Bagian yang terakhir. Bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Kalau kita datang beribadah, hanya Tuhan yang tahu. Saudara datang di ibadah itu, kau mau cari Tuhan atau apa?
Sebab tidak semua orang datang di gereja dia cari Tuhan. Ada orang datang di gereja, kelihatan dia tepuk tangan, dia nyanyi, tapi dia tidak mencari Tuhan. Karena dia ingin ketemu dengan teman. Habis teman saya rajin sih ke gereja, mau ketemu dia di rumah susah, mendingan kita ke gereja, pasti dia ada di gereja. Jadi datang di gereja hanya untuk ketemu teman. Ada lagi orang datang beribadah, bukan dia mau cari Tuhan, tapi dia datang ibadah begini. Gak enak lah sama tetangga. Nanti dilihat tetangga kita kok gak pernah gereja. Malu sama tetangga. Ibadah deh. Jadi dia ibadah cuma karena gak enak sama tetangga. Supaya dinilai tetangga, orang soleh. Orang saleh, orang suci, suka beribadah. Itu sebabnya datang di rumah ibadah, entar-entar dia toilet. Saya kan waktu Bapak Gembala masih ada, Bapak Gembala duduk depan, saya duduk di bawah. Ada beberapa orang, asal mau ibadah dia sudah mau turun. Saya tinggal tunggu dia mau datang enggak. Nih, turun dia, toilet dulu, silakan toilet. Sampai habis ibadah dia enggak naik-naik. Saya kan duduk di bawah. Saya lihat-lihat, ini Bapak dari tadi kok katanya toilet. Entah dia kemana, dia nggak balik-balik sampai sudah selesai firman Tuhan. Ibadah nggak itu? Sungguh-sungguh cari Tuhan nggak? Yang begini kelihatan ada ke gereja, tapi dia tidak mencari Tuhan. Ada satu bapak lagi, dia bilang sama saya, tapi heran juga saya kalau ketemu orang, saya nggak nanya, dia ngaku sendiri, ya. Ngobrol-ngobrol nih bapak bilang nih, ibu, saya ke gereja cuma gak enak sama istri saya. Ya ampun, orang begini gak cari Tuhan. Dia datang ke gereja karena gak enak sama istri saya. Soalnya istri saya suka ngomel kalau saya gak pergi gereja, mendingan saya ke gereja aja deh. Karena gak enak sama istri saya. Saya gak tahu, mungkin ada bapak-bapak di sini juga model begitu. Ya hanya Tuhan yang tahu. Ya. Gak enak sama tetangga, gak enak sama istri. Saya gak nanya, ini bapak ini ngaku sendiri bahwa dia ke gereja karena takut istri saya. Nanti istri saya ngomel-ngomel, jadi datanglah dia ibadah. Jangan heran sampai di rumah ibadah karena tidak punya niat untuk cari Tuhan. Ya sekarang kalau ada WA kan dia udah pegang handphone. Gak ada yang lucu, dia ketawa sendiri. Saya lihat, enggak ibadah itu. Dia entah sudah komunikasi dengan siapa tahu. Gak ada yang lucu, ketawa-ketawa. Ini main ini. Tidak ada satu kerinduan untuk mencari Tuhan. Ada juga karena memang gak punya niat mau cari Tuhan. Giliran firman gak tanya ada amin saudara, dia amin-amin sendiri. Alias tidur. Entar lagi sepi-sepi, tiba-tiba Alkitabnya jatuh. Bang! Wah ini tidur nih. Pokoknya dengar-dengar aja. Lagi dengar firman, tiba-tiba ada Alkitab jatuh. Oh itu tidur tuh. Kalau nggak tidur kan masa cuma Alkitab mau mesti jatuh. Peganglah itu Alkitab, ya kan? Nah, Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Nah orang Kristen yang begini mau komplain, Tuhan kok nggak berkati saya? Ya kok nggak sungguh-sungguh cari Tuhan? Datang di gereja cuma tidur. Datang di gereja asal firman sudah ke toilet. Ngobrol. Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Kita sebenarnya dari rumah, kalau memang kita siap, saya mau cari Tuhan, mau cari Dia. Mau sungguh-sungguh, dari malam sudah persiapan. Mau persiapan karena saya mau cari Tuhan. Dalam ibadah saya mesti jumpa dengan hadiratnya. Jangan main game sampai subuh. Jangan nonton bola sampai subuh. Mau bangun pagi, aduh lemes, malas. Kau gak ada gairah. Karena fisik itu lemah, kurang tidur kan.
Itu sebabnya kalau kita memang sungguh-sungguh mencari Dia, dari malam ada persiapan. Istirahat yang cukup. Supaya bangun pagi, sehat, segar. Kita semangat datang, saya mau memuji Tuhan. Kenapa ada orang mau tepuk tangan aja, aduh kayaknya. Ada orang tepuk tangan, kenapa dia lemes gak tidur? Apalagi kalau dia biasa main judi. Dia tepuk tangan sama dengan kocok kartu. Dia kan main remi yang 13 kartu. Waduh mantap dia begini. Allah bisa karena biasa. Sudah biasa kocok kartu, jadi dia tepuk tangan juga seperti kocok kartu. Apalagi kurang tidur, lemas, gak ada tenaga. Kalau kita cari Tuhan, makanya ada lagu kan. Ku siapkan tubuhku Tuhan. Ku siapkan hatiku. Ku siapkan jiwaku Tuhan. Untuk terima firman-Mu, mesti siap. Fisik mesti siap. Tubuh, jiwa, roh kita siap. Mau apa? Menyembah. Kalau kita segar, kita mau datang juga menyembah, mau angkat tangan, gak berat. Mau tepuk tangan, gak berat. Gak capek, gak lemes. Tapi kita mulai datang, kita mulai angkat tangan kita. Mau beri penyembahan kita kepada Tuhan. Waduh, dari hati ini kita penuh dengan ucapan syukur. Kita betul-betul mencari Dia. Kata firman Allah, carilah Dia selagi Ia berkenan ditemui. Saya yakin kita yang punya kerinduan untuk jumpa dengan Tuhan pada pagi ini, kita pasti jumpa hadiratnya pagi ini. Saudara, bisa terjadi kita satu deret duduk, yang sebelah menerima jamahan Tuhan, di sebelah tidak rasa apa-apa. Di sebelah rasa kosong, hambar. Kok gini ya ibadah? Kenapa? Memang gak ada niat untuk cari Tuhan. Tapi kalau kita memang niat mau cari Tuhan, kita sudah persiapkan tubuh kita, jiwa, roh kita. Kita menyembah Dia, kita agungkan Dia. Kita jumpa hadirat Allah luar biasa. Dia berikan, alirkan kekuatan kuasanya kepada kita. Sementara bisa ada di samping gak rasa apa-apa. Tergantung apa? Hati kita mau cari Tuhan atau tidak. Seandainya saudara yang datang pada pagi ini, kau ada yang termasuk datang gak enak sama pasangan hidup, nanti diomel-omelin. Datang ke tempat ibadah karena gak enak sama tetangga, ya. Sekarang rubah. Carilah Tuhan dengan sungguh-sungguh. Karena dengan kita mencari Tuhan sungguh-sungguh, maka kata firman Allah, dapat upah dari Tuhan. Nah, saudara bilang begini, upah itu bagaimana? Apakah uang turun dari langit? Cara Tuhan memberkati, diberkatilah ladangmu, diberkatilah bakulmu. Wah, segala macam apa yang kita lakukan diberkati, itu upah. Itu di dunia. Belum bicara di sorga. Jadi kita remaja, pemuda, anak-anak, orang dewasa, mari kita cari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Pokoknya dari rumah sudah bilang, Tuhan saya ingin jumpa secara pribadi denganmu. Saya itu begitu. Saya ingin jumpa secara pribadi dengan Tuhan. Dan kita bisa merasakan, wah, hubungan yang intim dengan Tuhan. Kalau kita sungguh-sungguh, pasti ada upah orang yang sungguh-sungguh. Tuhan janji kok. Yang kedua, bagaimana orang yang seperti apa yang akan dapat upah dari Tuhan? Kita lihat Wahyu 2. Kita baca mulai ayat 8. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Smyrna, inilah firman dari yang awal dan yang akhir, yang telah mati dan hidup kembali. Aku tahu kesusahanmu dan kemiskinanmu, namun engkau kaya. Dan fitnah mereka yang menyebut dirinya orang Yahudi, tetapi sebenarnya tidak demikian. Sebaliknya mereka adalah jemaah iblis. Jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Sesungguhnya iblis akan melemparkan beberapa orang dari antaramu ke dalam penjara, supaya kamu dicobai, dan kamu akan beroleh kesusahan selama 10 hari. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Yang kedua kita lihat, mau dapat upah dari Tuhan, dikatakan, jemaat di Smyrna miskin. Jemaat di Smyrna susah.
dan mendapat fitnahan dari orang yang berkata orang Yahudi, padahal mereka jemaat iblis. Tapi penilaian Tuhan, kita lihat, jadi memang Tuhan itu penuh variasi ya. Kita lihat, ayat 9, aku tahu kesusahanmu, aku tahu kemiskinanmu, namun engkau kaya. Secara materi, jemaat Smyrna miskin, susah. Tetapi secara rohani Tuhan nilai mereka kaya. Beda dengan Laodikia. Laodikia kaya tapi miskin rohani. Ini jemaat di Smyrna miskin, susah. Tapi Tuhan bilang, engkau kaya. Makanya yang akan buat penilaian buat saudara dan saya, kita miskin atau kaya adalah Tuhan. Kita tidak bisa mengukur orang itu kaya secara rohani, kaya di dalam Tuhan hanya melihat materi. Tidak. Tuhan yang akan menilai saudara dan saya, kita ini kaya atau miskin. Jemaat Smyrna miskin, susah. Tapi Tuhan bilang engkau kaya. Dan kalau kita merenungkan di sini, mereka difitnah. Bisa saja karena miskin orang anggap remeh dan mereka difitnah. Tapi Tuhan tidak robah ekonomi dia. Ya. Tuhan tidak robah ekonomi jemaat di Smyrna. Tetap miskin susah. Tapi yang jelas kalau mereka hidup berarti ada makan. Bisa saja ya memang hidup Tuhan beri cukup untuk makan. Bukan berarti Tuhan gak sayang ya. Tuhan itu penuh dengan variasi tapi Tuhan itu tahu apa yang dia mau buat. Apakah tidak sulit? Apakah sulit bagi Tuhan untuk merubah ini jemaat miskin jadi kaya? Gak ada yang sulit bagi Tuhan. Matahari bulan bintang Tuhan cuma bicara jadi. Cuma mau bikin kaya ini orang Smyrna. Gak ada yang susah bagi Tuhan. Tapi apa pesan Tuhan? Tuhan justru katakan, justru kamu akan ada di antara kamu akan ditangkap, dimasukkan dalam penjara. Kamu akan menderita. Tapi apa pesan Tuhan? Tuhan tidak robah ekonomi orang Smyrna. Tetap miskin, tetap susah. Tapi yang Tuhan pesan apa? Kita baca ayat 10. Jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Sesungguhnya iblis akan melemparkan beberapa orang dari antaramu ke dalam penjara supaya kamu dicobai. Dan kamu akan beroleh kesusahan selama 10 hari. Hendaklah engkau setia sampai mati. Dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Sekali lagi Tuhan tidak robah ekonomi jemaat di Smyrna. Tapi Tuhan pesan, hendaklah engkau setia sampai mati. Maka aku akan mengaruniakan mahkota kehidupan kepadamu. Saya kalau pelajari dalam firman Allah, Tuhan sangat menghargai orang yang rela menderita karena dia. Ini dikasih mahkota loh. Waktu Ratu Elizabeth meninggal, dia kan dibawa di kastel ini, semua tempat kediamannya itu dibawa. Dikelilingin. Lalu di atas peti ada apa? Mahkota. Ada mahkota warna ungu. Mahkota itu ada 2.000 permata yang sangat mahal. Saya itu berpikir begini, wah ini mahkota ini saya kira mau masuk di dalam kubur juga. Ternyata ketika peti diturunkan, mau dikuburkan, diambil itu mahkota. Ya. Diambil itu, diangkat itu mahkota, petinya masuk lalu ditutup. Saudara, kita lihat di sini. Jemaat Smyrna miskin secara jasmani, tapi kaya secara rohani. Tuhan cuma pesan apa? Setia sampai mati.
maka aku akan memberikan mahkota kehidupan. Saudara, saya yakin Ratu Elizabeth punya mahkota kalah dengan Tuhan punya mahkota. Benar. Kemuliaan dari mahkota daripada Tuhan itu gak ada tandingannya. Di dunia ini mahkota-mahkota yang paling bagus, paling indah, paling luar biasa tidak bisa mengalahkan mahkota yang dari Tuhan. Dan itu upah bagi orang yang setia sampai mati. Jadi Tuhan akan memberikan upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Sampai di sini kau renungkan. Kenapa ya saya kok jadi orang Kristen, saya beribadah, tapi kenapa saya kayaknya kering, mau makan aja susah. Cek di sini. Sungguh-sungguh gak cari Tuhan. Jangan sampai saudara datang beribadah cuma gak enak sama seseorang. Tuhan itu tersinggung. Kita beribadah, kita mau cari Dia. Ya kalau yang setengah-setengah, ya nanti kalau ada waktu. Waktu itu kita bisa atur. Malas. Kau tidak sungguh-sungguh cari Tuhan. Jangan mimpi-mimpi upah dari Tuhan. Ekstrim sekali justru firman Allah katakan orang malas janganlah ia makan. Orang kalau nak makan, mati. Orang makan kan supaya hidup. Biar orang sehat-sehat, coba dia gak makan, mati. Ada satu hamba Tuhan di Jakarta. Saya waktu itu masih ada almarhum Bapak Gembala pergi besuk. Ibunya punya penyakit kehilangan nafsu makan. Di rumah pokoknya semua makanan gak bisa. Jadi akhirnya minum-minum susu. Lama-lama dia sudah bosan. Kehilangan nafsu makan. Akhirnya bawa di rumah sakit. Infus. Lama-lama dia sudah bosan dengan itu infus, dia cabut. Dan dia tidak mau makan. Akhirnya meninggal. Siapapun dia kalau sudah gak makan pasti mati. Firman Allah katakan, ya, orang malas janganlah ia makan. Berarti Tuhan rela orang malas mati. Kalau kita malas mencari Dia, jangan harap-harap upah daripada Tuhan. Banyak orang, Tuhan berkati saya. Saudara, tanpa minta Tuhan tahu apa yang kita perlu. Asal kita sungguh-sungguh cari Dia. Kita sungguh-sungguh mencari hadiratnya. Cari Dia. Jadi beribadah karena tujuan mencari Dia. Berikut. Jemaat Smyrna setia sampai mati. Orang yang setia sampai mati, jemaat di Smyrna. Tuhan sekali lagi, Tuhan tidak rubah ekonominya. Tetap miskin. Tapi mereka punya kualitas rohani luar biasa. Dan Tuhan hanya berpesan, kamu akan menderita, ada di antara kamu akan masuk di penjara. Tapi Tuhan pesan, setia sampai mati. Orang yang setia sangat dihargai Tuhan, sehingga dia dikasih mahkota oleh Tuhan. Kadang-kadang saya pernah dengar orang lah dia bercanda, tapi kok candaan itu tidak populer sebetulnya. Dia bilang begini, gak apa-apa deh. Kalau kita bicara mahkota, gak apa-apa. Kita yang penting masuk surga. Biar gak dapat mahkota gak apa-apa. Biar di surga kita jadi tukang sapu aja. Emangnya di surga ada kotoran? Kagak ada. Biar katanya cuma jadi tukang sapu, yang penting masuk surga. Nanti kamu di sana kalau udah lihat orang yang pakai mahkota, gak ada kesempatan perbaiki diri. Sekarang menentukan kita ke depan. Kita di sorga bagaimana kemuliaan yang Tuhan mau berikan sesuai dengan kesetiaan kita. Hendaklah engkau setia sampai mati. Maka Tuhan akan berikan mahkota kehidupan. Jadi kita lihat di sini, untuk dapat upah
cari Tuhan sungguh-sungguh, ya, sungguh-sungguh cari Dia. Berikut kita mesti setia sampai akhir hidup kita. Sekarang kita lihat yang ketiga. Ayat ini luar biasa. Begitu menjelaskan bahwa kita akan dapat upah yang besar. Kita buka bersama-sama di dalam Injil Matius pasal 5. Ayat 11 dan 12. Nah, sebelum kita melihat ini saya mau tanya dulu nih. Siapa di sini yang pernah difitnah yang jahat? Siapa yang pernah difitnah, dicela? Ada enggak? Kalaupun ada, ini berita gembira. Ini pagi ini. Kalau saya difitnah sudah banyak kali. Dicela sudah banyak kali. Ya. Tapi ayat ini sungguh kabar gembira. Walaupun saudara nggak angkat tangan, saya tahu banyak orang di sini yang sudah mengalami difitnah. Kita baca Matius 5 ayat 11 dan 12. Berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacita dan bergembiralah, karena upahmu besar di sorga. Sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu. Kita kalau difitnah karena Tuhan, asal karena Tuhan. Jangan sampai memang dicela karena memang perbuatan tidak baik. Itu perlu bertobat. Ya. Kita ada dua kemungkinan. Bisa saja dicela orang karena memang kita menyimpang dari firman, perbuatan kita tidak jadi berkat. Tapi kalau kita melayani, mengiring Tuhan dengan sungguh-sungguh, lalu orang jelek-jelekin, fitnah yang jahat. Justru tadinya saya mengalami itu bilang fitnah begitu, sedih juga. Kok kita melayani di fitnah ya, dicela, dijelek-jelekin. Tapi setelah Tuhan arahkan saya pada ayat ini, wah, sekarang orang mau hina, mau cela, mau ini udah pakai EGP, emang gue pikirin. Sebab apa? Justru fitnahan itu kita terima sebagai berkat. Saudara, orang fitnah kita, tambah besar kita punya upah. Ini makanya saya bilang berita gembira. Saudara jangan pernah susah, jangan pernah kesal kalau engkau difitnah yang jahat. Asal melakukan yang benar ya. Lalu dapat fitnahan, itu menambah upah. Jadi kalau ada yang tukang fitnah, hai tukang fitnah, dengar baik-baik. Kau mencela orang, kau menambah berkat buat dia. Dan merugikanmu. Betapa dalam rahasia ini. Kita lihat pelan-pelan. Ayat 11. Berbahagialah kamu jika karena aku, karena Yesus, karena kita percaya kepada Yesus, kita melayani Dia, pokoknya karena Tuhan. Lalu kita dicela orang. Mau siapapun yang mencela kita, mau orang Kristen, non-Kristen, siapapun yang mencela kita, ya. Karena Yesus, dan kalaupun ada aniaya kepadamu, sekarang ada aniaya itu mungkin secara fisik tidak. Tapi ada istilah dibilang pembunuhan karakter. Itu sama dengan menganiaya. Bukan dengan fisik, tapi pembunuhan karakter. Karena aku, kamu dicela kedua, dianiaya ketiga, difitnah segala yang jahat. Kita tidak usah permasalahkan siapa itu tukang fitnah. Tapi ternyata kalau kita orang Kristen, kita mendapat celaan, kita mendapat aniaya,
kita mendapat celah, aniaya, fitnah yang jahat, kata firman Allah berbahagia. Gak cukup berbahagia, ada 3. Ayat 12, bersukacita dan bergembira. Orang dulunya gak bisa terima ini. Justru kalau ada yang celah kita, fitnah kita, jelek-jelekin kita, kata firman Allah berbahagia. Kedua, bersukacita. Ketiga, bergembira. Apalagi yang kurang di sini? Sudah bahagia, sukacita, bergembira. Wah, komplit sudah. Ya. Semua orang suka ini 3. Berbahagia, bergembira, bersukacita. Kok Alkitab suruh kita justru difitnah, dicela, dianiaya, suruh bergembira, bersukacita? Masuk akal enggak? Tidak masuk akal. Tapi itu firman Allah. Dia suruh kita. Saya setelah memahami ini, waduh, betul-betul berkatnya luar biasa. Berbahagia, kenapa orang cela kita? Karena Yesus, karena kita orang Kristen. Orang celah, orang hina, orang aniaya, pembunuhan karakter. Lalu di sini dikatakan difitnah yang jahat, bukan fitnah kecil-kecilan. Fitnah yang berat, jahat. Ini kan bisa datang dari kalangan Kristen, bisa datang dari kalangan non-Kristen. Fitnahan, celaan. Kenapa? Ada alasan kita kenapa berbahagia, bersukacita, bergembira. Saya pernah khotbah ayat ini. Justru kalau dapat ayat ini, kalau dapat penghinaan dan sebagainya, itu yang 3 hal yang kita alami. Bikin syukuran. Ucapan terima kasih. Biasa orang terima kasih kenapa? Soalnya dapat bonus, ulang tahun, bilang terima kasih. Ternyata kalau kita simak ayat ini, kalau kita dicela, nanti sekali-sekali kalau dapat celaan justru saya bilang, undang jemaat semua datang makan di pastori. Kenapa? Saya baru dicela, difitnah, dihina. Bikin syukuran. Kita bersukacita, bergembira, berbahagia. Kenapa kita harus berbahagia dan bergembira di saat kita justru dicela dan sebagainya? Karena ini berkatnya. Ayat 12, ayat 11 saya baca lagi. Berbahagialah kamu jika karena aku, karena Yesus kamu dicela dan dianiaya. Kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacita dan bergembiralah karena upahmu besar di sorga. Mantap ya. Saya sejak pahami ini, setiap celaan, fitnahan, saya bilang puji Tuhan, terima kasih, saya punya upah tambah besar. Gak ada sedih-sedih. Mau bilang susah, wah EGP emang gue pikirin ya. Orang mau celah, orang mau fitnah, mau celah, sudah biarlah kalau dia memang punya hobi begitu. Tapi saudara perlu tahu, fitnahan dari orang menambah berkat kita. Upah kita besar di sorga. Upah kita besar di sorga. Tapi saudara perlu tahu yang tukang fitnah hidupnya akan makin terpuruk. Mana Roh Kudus mau pimpin orang tukang fitnah? Mana Roh Kudus mau pimpin orang yang suka mencelah? Gak mungkin. Hidupnya pasti terpuruk. Makin hari makin terpuruk. Ini firman Allah. Tapi bagi kita yang difitnah, puji Tuhan. Jadi kalau ada yang fitnah saya cuma bilang ini, puji Tuhan saya punya upah lagi tambah besar di surga, memang patut bikin ucapan syukur. Itu justru fitnahan orang itu berkat buat kita. Fitnahan orang itu berkat buat kita. Jadi saudara kalau mau dapat fitnah, jangan pernah sakit hati. Jangan pernah susah. Jangan pernah sedih karena difitnah. Gak usah datang kita membela diri. Lalu kita mesti jelaskan, katanya begini, sebenarnya begini. Gak usah. Sebab kebenaran pasti muncul. Yang menakutkan,
Kita buat curang, orang gak tahu. Gak ada yang cerita-cerita, gak ada yang ini. Tapi Tuhan tahu kan. Jadi orang dapat upah yang besar justru kalau dicela-cela. Itu berkat loh. Saudara simak baik-baik ayat ini. Kau akan bersuka cita dimanapun pergi berada. Biar orang fitnah-fitnah. Saudara, fitnahan orang tidak mampu membatalkan rencana Allah. Celaan orang tidak mampu membatalkan rencana Allah. Penganiayaan tidak mampu membatalkan rencana Allah. Kalau kita jalan sesuai dengan kehendak Tuhan, rencana Allah tetap itu akan terjadi. Biar satu dunia fitnah kita tidak mampu membatalkan rencana Allah. Itu sebabnya kita sidang jemaat, kita tetap tinggal di dalam kehendak Allah. Lalu kalau ada tukang fitnah di sini, saya bilang stop, bertobat. Jangan jadi tukang fitnah, tidak akan membawa keuntungan buat dirimu. Percaya deh, kau punya hidup pasti akan makin terpuruk. Karena Roh Kudus tidak mungkin menyertai orang yang tukang fitnah, tidak mungkin. Kan sayang, kau fitnah-fitnah orang, kau makin terpuruk. Sebab Roh Kudus tinggalkan kau. Sedangkan Roh Kudus itu penolong. Ya kalau tanpa Roh Kudus, siapa yang mau tolong kau? Fitnah-fitnah, Roh Kudus tinggalkan. Kau hidupmu akan makin terpuruk. Sementara orang yang kau fitnah, dia punya upah di sorga makin besar. Saudara cari dari Kejadian sampai Wahyu. Ada ayat ini enggak? Cuma ini loh yang bilang upahmu besar di sorga. Saya perhatikan. Tuhan sangat menghargai orang yang rela menderita karena Dia. Sangat dihargai Tuhan. Saya bisa bayangkan, Tuhan kan lihat-lihat dari sorga. Wah, ini lagi sudah mulai fitnah, ini lagi mulai hina, ini lagi mulai menganiaya. Tuhan pasti urus itu orang itu, yang pemfitnah itu. Tapi bagi yang teraniaya, yang difitnah, ya, yang difitnah, yang dicela, kata firman apa? Berbahagialah kamu, bergembiralah kamu, bersukacitalah kamu. Kenapa? Karena upahmu besar di sorga. Jadi kalau ada yang difitnah, tahan. Upah kita besar kok di sorga. Upahmu besar di sorga. Jadi dalam mengiring Tuhan, melayani Tuhan, ada upah. Orang kerja, berangkat subuh, pulang malam. Kenapa dia semangat? Upah. Kan akhir bulan saya mau terima upah. Kalau saya malas-malas ya gak dapat upah lah. Orang malas yang harap-harap mau dapat upah dari Tuhan. Dunia aja tahu beri upah kepada orang yang bekerja. Dunia tahu beri upah. Apalagi Tuhan pencipta langit dan bumi. Dia Allah yang penuh dengan kasih sayang. Masa kita melayani Dia? Masa kita bekerja buat Dia? Kita beribadah kepadanya. Kita memuji muliakan namanya. Masa Dia tidak kasih upah? Makanya yang saya bilang biar tanpa gaji itu nonsen. Itu orang yang karang itu dia belum memahami akan firman Allah. Sebab sesungguhnya orang yang sungguh-sungguh mencari Dia ada upah dari Tuhan. Biar susah-susah jemaat di Smyrna, tapi mereka punya rohani, mereka kaya rohani mereka. Tuhan hanya bilang apa? Setia sampai mati, ada mahkota. Saudara, Tuhan sangat prihatin. Tuhan sangat mengasihi, memperhatikan orang-orang Kristen yang rela menderita karena nama Dia. Dia kasih upah loh. Oh, dia lihat emangnya Tuhan buta, tidak melihat. Tuhan itu memandang dari sorga satu demi satu. Emangnya Tuhan tidak sayang umatnya difitnah-fitnah? Sayang itu Tuhan. Sekarang kita secara jasmani, orang tua. Lihat anak kita dicela,
difitnah, dianiaya. Apa saudara diam? Apa saudara diam? Saudara kalau lihat anakmu dicela orang, difitnah, wah dianiaya, saudara turun tangan gak? Saudara pasti turun tangan. Saya ingat Revi masih SD, papa saya kan masih ada. Setiap pulang sekolah ada sudah ditulisin bajunya. Tanpa sepengetahuan saya, papa saya pergi ke sekolah, cari itu anak. Ya, mana itu anak yang tukang coret baju cucu saya? Ketemulah. Kamu macam-macam saya bawa ke polisi, cuma diancam begitu. Dan dia tidak pernah tulis lagi. Papa saya turun tangan. Itu Revi masih kelas 2 SD. Asal pulang kakak kelasnya udah tulisin bajunya di belakang. Turun tangan, gak rela. Cucu saya kok punya baju ditulis-tulisin, turun tangan. Saya kira kita orang tua normal. Kita punya anak dicela, difitnah. Wah dibikin macam-macam, saudara pasti turun tangan. Dianiaya, kenapa? Waduh pensil saya diambil sama ini, saudara akan turun tangan. Karena apa? Sayang anak. Kita punya Bapa di sorga. Wah mantap deh. Kalau kita dicela emangnya Tuhan tidak sayang? Kalau kita difitnah emangnya Tuhan tidak sayang? Emangnya kalau kita dianiaya Tuhan tidak sayang? Dia sangat mengasihi kita. Makanya kalau kita difitnah dicela datang firman Tuhan. Berbahagialah kamu. Bersukacitalah. Bergembiralah karena upahmu besar di sorga. Tuhan kan nilai, wah ini jemaat, dia tetap percaya kepadaku walaupun dicela. Saudara, kesaksian Luki ya. Luki, dia tinggal di Bandung. Dia dari, yang saya cuma tahu SMP, SMA, cuma dia yang Kristen. Sudah bisa bayangkan selama itu, dan itu cukup mempengaruhi dia, dan saya bersyukur selama 4 tahun praktik di sini sudah ada perubahan. Waktu dia datang, waduh, perlu dibenahi banyak karena dia sangat minder dan sebagainya. Karena selama dia SMP dan SMA cuma dia murid yang non muslim. Gak ada yang mau teman sama dia. Sudah bisa bayangkan tuh perasaan. Dikucilkan. Semua gak mau teman sama dia. Sudah bisa bayangkan dari waktu ke waktu sekolah. Gak ada yang mau deket. Karena dia anak Tuhan. Ini berlaku ini ayat. Tapi Tuhan pulihkan dia. Itu kan mempengaruhi dalam jiwa. Sudah bisa bayangkan 6 tahun itu rasanya ditolak. Gak ada yang mau berteman. Dia bilang satu saat, ada satu orang Kristen masuk. Jadi teman dia. Gak lama orangnya juga keluar. Ya tinggal saya lagi bergumul. Tapi tetap firman Allah bilang setia sampai mati. Berbahagia, bersukacita, bergembira. Tuhan hargai orang yang rela menderita karena dia. Ingat, Tuhan hargai. Tuhan siapkan upah. Dan upahnya bukan kecil. Upahnya besar. Saudara jangan pernah sakit hati kalau dicela oleh orang. Jangan pernah sakit hati kalau difitnah orang. Jangan pernah sakit hati kalau dianiaya. Ya tidak secara fisik tapi pembunuhan karakter. Menjelek-jelekkan. Gak usah takut. Kita tidak perlu datang membenarkan diri. Kita tidak perlu datang membela diri. Karena kebenaran pasti muncul. Jadi mari kita tetap setia apapun yang kita hadapi. Saudara mungkin ada tetangga mau negur, biarin aja. Yang penting kita tetap percaya kepada Tuhan. Kita tahu upah kita sudah tersedia. Jadi ingat baik-baik ya kalau pulang, kalau ada orang celah, wah kau punya upah bertambah di sorga. Bersukacita dong. Kita berbahagia, kita bergembira. Saya nikmati banget ini ayat.
Kemudian dicela, nggak ada sedih sama sekali. Saya nggak ada rasa susah sama sekali. Justru saya berhappy-happy, bergembira, beriang-riang. Terima kasih Tuhan, saya punya upah bertambah, ya, bertambah. Dan ini luar biasa loh, Tuhan bukakan. Sebelum Tuhan bukakan ini rahasia. Kalau orang sudah celah, saya sedih. Sekarang nggak pakai sedih, berkat bertambah kok. Kita justru bergembira, bersukacita, ya. Sebab apalagi yang saya tahu lewat firman, orang yang tukang celah tidak mungkin Roh Kudus ada di dalam dia. Kalau Roh Kudus di dalam dia, dia akan makin terpuruk sampai memakan susah. Itu firman Allah loh. Jadi kita berbahagia dalam Tuhan. Firman Allah pagi ini adalah berita gembira. Apalagi yang sudah dihina-hina, dicela-cela. Wah, jangan pernah susah, jangan pernah sedih. Justru bergembira. Oh, puji Tuhan. Saya justru bilang begini sama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tuhan sudah percayakan saya alami ini. Ya, Tuhan sudah percayakan alami ini. Makanya kalau orang kan dicela, difitnah. Kalau nggak tahu firman Allah sudah susah, sudah sedih. Daripada dicela-cela mendingan saya nggak mau masuk gereja lagi. Makanya terjadi umatku binasa karena tidak punya pengetahuan. Orang yang nggak punya pengetahuan dicela orang, langsung nggak mau gereja. Malu gereja dicela-cela orang, dihina. Tapi kalau kita tahu akan firman Allah, kita semakin justru bergembira, bersukacita, berbahagia, kita akan semakin semangat. Celaan orang tidak membuat kita terpuruk, tapi justru makin kita terangkat di dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita bangkit berdiri. Kita siapkan hati kita, kita akan masuk di dalam perjamuan kudus.